Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Darosiana, perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan Abdurrahman Runggau, Faris Fajrul Falah, Revanda Nafa Mustafa, dan Roro Oktavira. Saat ini saya sedang berada di kediaman rumah pelukis Art Gung Rainbow. Yuk masuk. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Permisi Bapak, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Iya, kami dari SMA N2 Kediri. Kalau boleh tahu, saya sekarang sedang bicara dengan Bapak siapa ya? Saya Pak Agung Purwanto. Alamat Jalan Abu Suno nomor 35 RT 8 RW 2 Kelurahan Ngampal Mojokerto Kediri. Oh iya, baik Pak. Saya boleh minta waktunya sebentar ya Pak buat bertanya-tanya atau wawancara? Insya Allah. Iya. Semoga bermanfaat, boleh aja. Iya. Baik. Bapak Agung, kedatangan saya di sini sebagai pemenuhan tugas seni budaya kami, sekaligus saya ingin sedikit berbincang-bincang dan tanya-tanya tentang Bapak sebagai pelukis ya Pak. Langsung saja Pak ya. Awalnya Bapak merintis usaha ini itu hanya hobi lalu dikembangkan menjadi usaha atau memang belajar untuk usaha gitu? Kebetulan usaha saya itu lebih ke jasa seni lukis. Di situ saya mulai 1 November 2017. Setelah 20 tahun lebih saya bekerja di leasing itu lembaga keuangan bank, kredit sudah motor dan sebagainya. 2 tahun lebih. Di situ ada momen karyawan tidak bergabung dengan perusahaan tersebut atau tetap bergabung. Akhirnya saya milih untuk tidak bergabung, resign istilahnya ya, pensiun dini. Di situ saya mulai menekuni hobi saya melukis. Artinya apa? Saya berpikiran pada waktu itu usia kita terus bertambah, umur terus bertambah. Artinya kita nggak bisa kerja ikut orang terus, kita nggak bisa kerja ikut instansi terus. Suatu saat kita pasti entah pensiun, entah PHK, resign dan sebagainya. Saya ngambil keputusan ada beberapa indikasi yang saya harus resign dan mulai usaha sendiri. Untuk suatu usaha itu, menurut saya perjalanan saya itu tidak harus ahli dulu, tidak harus punya modal besar dulu, tidak harus siap dan sebagainya. Yang utama adalah usaha atau wirausaha atau entrepreneur itu dimulai, itu aja. Karena apa? Kalau kita nunggu waktu yang tepat, kalau kita menunggu segala sesuatu yang tepat itu nggak pernah ada. Karena waktu yang tepat itu kapan? Pada saat kita mulai, itu yang tepat. Selanjutnya ya, kalau seorang entrepreneur, seorang wirausaha, seorang pelukis itu saya anggap juga seorang wirausaha ya. Itu mindset belajar itu yang menjadi kecepatan kita naik, kecepatan kita untuk lebih baik dan sebagainya. Mindset untuk belajar apapun. Kebetulan saya orang muslim ya, di agama saya diajarkan satu, silaturahmi. Itu kalau secara sekarang itu anggap saja menambah link, menambah channel, itu silaturahmi. Kedua, di agama saya juga ada syiar. Di situ secara ilmu sekarang itu marketing atau promosi dan sebagainya. Kebetulan saya orang Islam, bersyukur aja kebetulan sebagai Islam. Kebetulan juga tidak lahir sebagai murni seniman. Selama sampai 2017 itu saya orang biasa. Ilmu apapun, mulai sales, mulai penagihan, mulai bekerja ikut orang dan sebagainya, itu saya rangkum, saya fokus ke pelukis. Saya pakai ilmu tersebut apapun untuk di seni lukis tersebut. Berarti sebelumnya belum ada darah seniman gitu ya Pak? Kalau di runut ada tetap turunan. Ternyata bapak saya itu dulu pemain wayang orang. Cuma tidak ditekuni. Bapak saya seorang PNS, punya darah seni pemain wayang orang. Cuma kasarnya seni lukis. Oh gitu, berarti Bapak seni lukisnya itu belajar sendiri gitu Pak? Secara otodidak, betul, secara otodidak.
Iya, iya. Lalu saya lihat ya juga di sini mayoritas gambarannya itu dari pensil ya, Pak? Pensil, betul. Iya. Bagian apa sih, Pak, yang paling sulit untuk digambar? Apa bagian mata atau hidung atau apa? Itu pertanyaan yang sering saya dengar. Iya. Kalau saya fokusnya bukan kesulitan, tetap fokus kesulitan, cuma lebih fokus lagi menghabiskan waktu, energi dan sebagainya, solusinya. Katakanlah seorang penggambar wajah ya, seorang pelukis wajah itu kan goalnya kan mirip, Iya. harus mirip. Itu menjadi challenge, soal menjadi tantangan di situ. Nah, challenge saya naikkan. Kalau seorang penggambar wajah mirip itu sudah hal biasa, hal wajib ya. Iya. Challenge saya di atasnya apa? Entertain, menarik, menjual. Ya berapa orang alhamdulillah seringkali bilang kalau saya lukis yo lebih cantik dari wajah aslinya, lebih ganteng dari itu kan entertainnya. Iya. Kalau sudah mirip itu sudah kewajiban kami. Seperti itu. Makanya saya juga banyak belajar dari beberapa UMKM. Saya banyak belajar dari seniman lain, nggak hanya seniman lukis. Saya juga mungkin dari teater, dari tari dan sebagainya, itu saya pelajari ilmunya, hikmah ilmunya. Seperti itu. Lalu untuk bakatnya Bapak ini itu sudah ada penerusnya, kira-kira sudah belum, Pak? Kalau saya pribadi tidak mengajarkan atau tidak tidak mengajarkan lah. Seni itu memang alami. Kalau dia senang ya silakan kerjakan. Kalau nggak senang ya kerjakan yang kamu senangi. Kalau mungkin anak saya yang pertama itu kan fashionnya di barista, di kopi. Gitu. Anak kedua cewek, kebetulan SMA kelas 2 juga, mungkin di jualan online, silahkan. Yang ketiga ragil kelas 3 MI, itu kemudian ada kesenangan untuk seni, dan itu pun ya saya serahkan untuk diikuti secara mengalir aja. Iya. Dilihat dari beberapa lukisan yang sudah dibuat, kebanyakan Bapak menggunakan pensil. Ya, pensil. Ya gitu ya, Pak. Mungkin saya lebih ke pangsa pasar ya. Jadi anggap saja ya seniman beras istilahnya ya. Saya kebetulan produksi jasa melukis. Untuk yang mudah terjual itu teknik pensil dengan harga yang relatif mudah deal, mudah sepakat. Saya pun juga ada kanvas, saya pun juga ada grafir, saya pun juga ada yang disuruh orang itu tanggapan tuh ya, jadi kelapa gading digambar wae dan sebagainya. Terus juga ada telena dan sebagainya. Cuma yang mudah terjual bahasa masyarakat aja ya. Iya. Kertas teknik pensil hitam putih berwarna, cocok pengerjaan, cocok harga, deal, sederhana itu aja. Berarti selain pensil ada nggak, Pak, teknik lain? Ada kanvas, ada pernah dijual. Kaligrafi kan ada tuh kanvas lukisannya Pak Soekarno ada. Kaligrafi juga dalam proses. Grafir beberapa kali alhamdulillah sudah alhamdulillah seluruh Indonesia. Grafir saya pakai kaca biasa bisa, kaca akrilik juga bisa. Seperti itu. Iya. Untuk membuat suatu karya ini paling cepat dan paling lambatnya kira-kira berapa hari, Pak? Dengan tingkat kesulitannya. Terima kasih ya. Iya. Karena saya seorang pekerja seni, dalam artian masyarakat atau penikmat seni atau pemesan itu saya anggap raja, tergantung yang pesan. Saya bisa menggambar sketsa wajah dalam waktu 10 menit. Sketsa wajah itu pun saya gambar langsung. Saya kan tiap minggu di CFD Gumul, jadi orang datang 10 menit 15 menit lah selesai. Waktu terlama ya mungkin tergantung ukuran sama detail. Ukuran untuk kertas kan paling besar saya pakai kertas berkualitas Jepang merek Canson, itu tahan jamur, tahan air sekitar 5 hari 7 hari lah, 5 hari 7 hari, 1 mingguan. Hitam putih berwarna sama saja, masalah selera, teknik pekerjaannya hampir sama sulitnya. Seperti itu. Oh gitu. Ya sudah, Pak. Yeah. Itu adalah sedikit bincang-bincang kita dengan Bapak Agung ya, Pak. Yeah. Terima kasih Bapak Agung sudah meluangkan waktunya. Yeah. Semoga bermanfaat. Iya. Jadi, satu hal mungkin perlu saya sampaikan, satu hal kadang orang
pengen jadi seniman, orang pengen jadi peseni, itu suatu pilihan. Cuma saya pernah dengar dari seorang sarjana seni bahwa seorang sarjana seni itu dimaksudkan untuk punya jiwa seni. Jiwa seni itu apa? Orang yang percaya diri. Itu seorang sarjana seni tidak dimaksudkan untuk jadi pekerja seni ataupun seniman. Dia bisa kerja dimanapun dengan modal hakikatnya tadi punya rasa percaya diri. Demikian. Iya. Terima kasih ya Pak. Oke. Terima kasih juga untuk para penonton yang sudah melihat video ini. Semoga bisa menginspirasi Amin. kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.